Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tirta Firdaus Dewanta Putra dengan NIM 2501699. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 yang beranggotakan Raya Aisyah Ayu dengan NIM 2507931, Ajahra Epliana dengan NIM 2506880, yang selanjutnya Kevin Angga Suherlim dengan NIM 2507190. Lalu ada saya sendiri, Tirta Firdaus Dewanta Putra dengan NIM 2501699. Lalu yang terakhir, Zikri Fatarin Faja dengan NIM 2501630. video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Luki Skilvi. Mari kita langsung saja ke sesi presentasinya dengan judul Peran Literasi Bahasa Indonesia dalam Pemahaman Instruksi Keselamatan dan Peran Kerja di Lokasi Konstruksi untuk Mahasiswa Teknik Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raya Aisyah Ayu dengan NIM 2507931. Di sini saya akan memaparkan mengenai hal yang melatar belakangi dari pembuatan artikel ini. Sektor konstruksi Indonesia menghadapi tantangan besar karena terjadi lebih dari 256.000 kasus kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya. Akar masalah ini seringkali bermuara pada human error, yaitu dalam kegagalan memahami instruksi K3. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, seluruh dokumen keselamatan kerja wajib menggunakan bahasa Indonesia yang formal yang menuntut interpretasi tinggi. Masalahnya, mahasiswa teknik lebih familiar dengan bahasa simbol dan bahasa rumus, sehingga terjadi kesenjangan literasi teknis dalam menghadapi teks prosedural di lapangan. Di EPTI sendiri, literasi bahasa belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum teknik. Padahal, pemahaman instruksi yang buruk berbanding lurus dengan peningkatan risiko kecelakaan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup rendahnya kemampuan literasi bahasa Indonesia mahasiswa teknik dalam memahami teks prosedural. Yang kedua ada kompleksitas bahasa dokumen K3 yang memicu miskomunikasi. Lalu, minimnya literasi bahasa Indonesia dalam kurikulum teknik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan 3 poin utama yang akan dijawab, yaitu 1. Bagaimana tingkat literasi bahasa Indonesia teknik UPI dalam memahami instruksi K3. Yang kedua ada bagaimana peran literasi dalam meningkatkan kemampuan penerapan instruksi di lapangan. Yang ketiga ada upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi untuk mewujudkan keselamatan kerja. Dalam penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu pertama, mendeskripsikan tingkat literasi bahasa Indonesia mahasiswa teknik UPI dalam memahami instruksi K3. Yang kedua, menganalisis peran literasi bahasa Indonesia terhadap kemampuan dalam penerapan instruksi K3 di lapangan. Yang ketiga, merumuskan strategi peningkatan literasi bahasa Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum teknik guna menerapkan instruksi K3 dan keselamatan kerja. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan mampu mendorong standarisasi dokumen K3 yang lebih ramah literasi. Karena pada akhirnya keselamatan kerja tidak hanya bergantung pada peralatan fisik, tetapi juga bergantung pada fondasi yang kuat dalam memahami instruksi yang akurat. Perkenalkan, nama saya Ajahra Epliana dengan NIM 2506880 dari kelompok 4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian kami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada perolehan data deskriptif melalui tuturan, catatan tertulis, dan observasi langsung terhadap perilaku subjek, sesuai dengan definisi Bogdan dan Taylor. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 April 2026. Lokasi ini dipilih karena instruksi K3 di FPTI UPI telah terimplementasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, sehingga menjadi objek studi yang ideal. Lalu, informan, penelitian ini adalah 36 mahasiswa teknik FPTI UPI selaku pelaku dalam praktik lapangan konstruksi. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring Google Form berisi 12 pertanyaan yang mencakup 3 aspek. Yang
Yang pertama adalah tingkat literasi bahasa Indonesia, yang kedua peran literasi terhadap penerapan K3, dan strategi peningkatan literasi. Jawabannya sendiri diukur menggunakan skala Likert, dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan langsung dari responden. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif naratif untuk mengungkap makna dan keterkaitan antara penguasaan bahasa dengan kesadaran keselamatan kerja secara holistik. Sekian penjelasan metode penelitian dari saya, terima kasih. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu tingkat literasi bahasa Indonesia mahasiswa teknik UPI dalam memahami instruksi K3, telah didapat data dari responden bahwa mayoritas mahasiswa teknik UPI 72,2% memiliki kemampuan literasi yang memadai untuk membaca dan memahami teks instruksi K3 di lokasi konstruksi. Lalu, kemampuan menangkap maksud rambu-rambu K3 berbahasa Indonesia baku berada pada tingkat yang baik, yaitu 83,3% responden. Penguasaan kosakata bahasa Indonesia untuk memahami dokumen teknik seperti SOP K3 dinilai cukup memadai oleh 80,6% responden. Lalu, seluruh responden 100% mampu membedakan makna istilah-istilah regulatif K3 seperti wajib, dilarang, berbahaya, dan berisiko tinggi. Meskipun tingkat literasi secara umum baik, distribusinya belum merata. Dan masih terdapat 27,8% mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami instruksi K3 secara mandiri. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu peran literasi bahasa Indonesia terhadap kemampuan penerapan instruksi K3 di lapangan, telah didapat data dari responden bahwa literasi bahasa Indonesia berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pemahaman prosedur keselamatan, yaitu sekitar 97,2% responden mengakui pengaruh ini. Lalu, kesulitan memahami instruksi K3 secara tertulis terdampak pada ketidaktepatan penerapan prosedur keselamatan kerja. 88,9% responden setuju. Lalu, mahasiswa dengan literasi bahasa Indonesia yang baik cenderung lebih patuh dan tepat dalam mengikuti konstruksi K3 di lapangan, yaitu 97,2% responden. Lalu, pengalaman dokumen K3 seperti MSDS, CSA, dan SOP sangat berpengaruh pada kemampuan membaca dan penafsiran teks bahasa Indonesia secara kritis, yaitu 94,4% responden. Literasi bahasa Indonesia bukan sekadar kompeten akademis, melainkan prasyarat keselamatan yang bersifat praktis dan kritis di lingkungan konstruksi. Lalu yang ketiga, ada upaya peningkatan literasi bahasa Indonesia untuk menunjang pemahaman instruksi K3. Pertama, melalui pelatihan terintegrasi, terdapat 100% responden yang mendukung adanya pelatihan atau workshop yang menggabungkan kemampuan membaca teks teknis bahasa Indonesia dengan materi K3. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bahasa sangat penting dalam memahami instruksi keselamatan kerja. Lalu selanjutnya, penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia. Sebanyak 97,2% responden menilai bahwa modul, poster, dan video berbahasa Indonesia yang mudah dipahami sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman instruksi K3. Lalu, integrasi kurikulum. Sebanyak 94,4% responden mendorong agar mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi teknik memasukkan materi literasi teks teknis, termasuk dokumen K3 sebagai bagian dari pembelajaran. Lalu, pembelajaran berbasis simulasi. Terdapat 100% responden yang meyakini bahwa simulasi dan praktik lapangan yang disertai penjelasan instruksi K3 dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat meningkatkan kesadaran dan keselamatan kerja. Nah, dengan demikian, penguatan literasi bahasa Indonesia yang kontekstual dan terintegrasi menjadi langkah strategis yang penting dalam pendidikan teknik guna mewujudkan keselamatan kerja yang optimal di lokasi konstruksi. Baik, sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis data terhadap 36 mahasiswa teknik UPI, kami menyimpulkan 3 poin utama sebagai berikut. Yang pertama, tingkat literasi bahasa Indonesia mahasiswa teknik dalam memahami instruksi K3 berada pada kategori baik secara umum, namun belum merata. Tingkat persetujuan responden berkisar antara 72,2% hingga 100%, dengan capaian terendah pada kemampuan membaca teks instruksi K3 secara mandiri.
Yang kedua, literasi bahasa Indonesia terbukti berperan signifikan terhadap kemampuan penerapan instruksi K3 di lapangan. Sebanyak 97,2% responden mengakui bahwa literasi bahasa Indonesia berpengaruh langsung terhadap pemahaman prosedur keselamatan, dan 88,9% menyatakan bahwa kesulitan memahami instruksi berdampak pada ketidaktepatan penerapannya. Dan yang ketiga, sebagai upaya peningkatan, seluruh responden atau 100% mendukung pelatihan terintegrasi antara literasi teks teknis dan K3, penggunaan media pembelajaran berbahasa Indonesia, serta integrasi literasi teks K3 ke dalam kurikulum mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi teknik. Dengan demikian, penguatan literasi bahasa Indonesia yang kontekstual dan terintegrasi merupakan langkah strategis yang mendesak demi mewujudkan keselamatan kerja yang optimal di lokasi konstruksi. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.